Selamat datang Pak Alex dan teman-teman yang nonton video ini. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri dulu. Nama saya Nicholas Javier. Saya dari kelas 05, NIM saya 2502041956. Jadi di sini saya ingin membuat video penjelasan untuk empat soal dari soal UAS saya, di mana nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan 4 memiliki beda-beda feature beda-beda subtopik dari mata kuliah Speech and Audio Processing ini. Jadi yang pertama tuh ada Audio Feature Extraction, nomor dua ada Automated Speech Recognition, yang nomor tiga juga ada Speech to Text, dan nomor empat adalah Speaker Recognition juga. Jadi untuk pertama-tama nomor satu tentang Wave to Fact adalah metode dan lain-lain ini. Dan saya disuruh menjelaskan itu cara kerja gitu. Jadi Wave to Fact adalah algoritma deep learning di mana dirancang untuk suatu proses untuk memahami ucapan manusia dan juga biasa tuh self supervised learning dia. Ya, dia biasa mengekstrak video dari gelombang suara yang biasanya raw gitu. Dan proses ini dimulai dari encoding CNN gitu. Setelah itu nomor satu dapat dijelaskan di dalam paragraf ini. Kemudian saya lanjut untuk nomor 2B. Untuk nomor 1B. Di sini lakukan klasifikasi multi-class di mana ada aksen dari multi-class classification di mana berdasarkan wave to fact dengan rincian berikut. Jadi kelasnya kan ada tiga label. Nanti yang akan saya jelaskan di bawah ada US accent, ada Australian accent dan English accent. Jadi eh, dataset yang digunakan dari ini Mozilla or Common Voice dari Kaggle itu, dan saya disuruh mencapai akurasi sekitar 90. Jadi pertama-tama ini ada pipe install beberapa library yang belum ada di uh, uh, notebook saya. Ada Kaggle Hub, ada dataset dan transformer. Setelah di-download, uh, kita import dataset, terus audio, torch, ke Kaggle Hub. Jadi from transformer ini, nah kita di sini import wave to fact processor, wave to fact sequence classification, training arguments dan trainer. Dan kemudian kita import NumPy as NumPy, import NumPy as NP. Setelah itu, nah ini untuk Kaggle-nya kita perlu arsip dulu. Kita dengan masukin link yang tadi ke dalam sini, kita harus arsip terlebih dahulu. Setelah diarsip, yang menghabiskan sekitar 5 menit, eh, kita mendapatkan beberapa file. Sebentar saya buka Kaggle-nya. Kita mendapatkan file-file tersebut. File-file ini ada sekitar 13 atau belasan gitu. Nah, ini kan yang karena file-file lain itu sudah tidak terpakai, ya yang terpakai cuma trace sama train doang, yang di valid itu. CV dash valid dash train sama CV dash valid dash dash yang CSV doang. Dan suara-suaranya ya, ini maksudnya ini kan tidak ada suara-suara. Maka dari itu kita import pandas as ini, SPD dulu. Ini path-nya dari sini. Ini tadi saya sudah diskorek run karena tidak ada karena saya sudah run tadi siang. Setelah itu ini kan ada aksennya nih, ada 3 batch. Yang dimana isinya tuh filternya tuh nanti bakal dilihat ada US, ada Australia, ada England. Jadi di sini tuh kayak disuruh tandain gitu. Eh, Kayak di sini kan aksennya dapat terlihat dengan jelas tuh ada US, England dan lain-lain. Nah, maka dari itu harus concat dulu ini masalah aksennya. Nah, setelah itu saya cuma ngetes print doang. Ini tes DF, ini train DF yang sudah difilter. Di sini ada 50.000 data, di sini ada 1.000 data. Dan di sini perlu ada proses untuk membuat tabel baru, kolom baru di mana ada path yang diambil dari file name, tetapi ini kita apply atau melakukan mapping dulu dengan lambda ini contrast path itu di mana OS path tujuan ini. Setelah itu kita perlu ada label encoder di mana aksen ini kita akan memberikan label sesuai dengan ini ya, dengan aksennya. Untuk 0 kita akan berikan ke US, untuk 1 kita akan berikan ke England dan 2 kita akan berikan ke
Australia. Oh, untuk non yang ke Australia, untuk 2 ke US dan 1 ke England. Maaf, balik. Setelah itu saya print lagi filenya. Nah, di sini saya ingin mengetahui gitu loh. Ini kan datanya cukup imbalance. Maksudnya kan di US ada 30.000 data, atau tapi Australia cuma 4.000. Maka dari itu harus dilakukan penyeimbangan. Untuk tes juga tidak balance, tetapi tidak apa-apa. Jadi untuk akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan 2.000 data data saja untuk per eh, kolom aksen ini. Jadi kan nanti saya ambil tuh 2.000 yang ngomong US, 2.000 yang ngomong England, dan 2.000 yang ngomong Australia. Karena jika 4.000 tadi running time-nya saya sudah coba, tetap itu running time-nya sekitaran 6 sampai 7 jam di untuk 10 epoch. Maka dari itu akan menghabiskan waktu seharian, belum lagi nanti kalau ada masalah disconnect dan lain-lain. Maka dari itu ini saya pasang 2.000 untuk samplingnya setelah di down sampling ini, dan menggunakan random sampler. Setelah itu ada train resample dan y train resample tuh kita fit resample ya, samplernya kita fit resampler masuk ke trainnya aja. Jadi nanti labelnya dan setelah itu nanti akan dilakukan reset index dan drop sama dengan true. Maka dari itu setelah dicek datanya sudah balance semua menggunakan 2.000. Dan untuk setelah di print ya betul datanya ada 6.000, ya dimana harapannya 2.000 per masing-masing label. Dan di sini ada untuk proses wave to fact ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu di-download. Ada config.json, ada pre-processing config.json, ada vocab.json, dan special token. Jadi di sini untuk digunakan untuk mendownload gitu. Nah, di sini ada beberapa, ada speech to array, ada label to none, dan processing functionnya. Dan di sini saya pindahkan datasetnya ke dalam suatu variabel lagi, di mana mereka mengambil label dan partnya saja. Jadi ini trend.ds dan val.ds. Setelah itu dilakukan mapping, ada preprocess function yang tadi di sini atas ini. Ada batch size-nya juga, ada batch-nya sama dengan true gitu. Di sini ada import GC collect, ini biasa nih ya, file data-data yang nggak kepake. Jadi ada 152. Setelah itu saya melakukan combine keduanya dari train.ds dan dari train file yang sudah difilter tadi dan dikurangin menjadi 2.000 dan juga text file gitu. Selanjutnya ada data kelas ini untuk melakukan speech classifier ini ya, agar dia bisa classify juga. Di sini ada wave to fact-nya. Dan setelah itu nih untuk modelnya juga perlu dibuat dulu. Setelah ini ada modelnya, lakukan di collect lagi, modelnya akan dilakukan free feature extraction. Setelah itu kita harus download evaluate, karena evaluate tadi belum ada di impornya. Dan di sini ada train argument. Ya, ini masalah training ya. Training ini mau apa aja gitu. Ini kan output direct tadi masukin ke konten, terus kayak epochnya akhirnya saya mutusin pakai 5, learning rate-nya 1 pangkat 10 minus 5, dan ya, saya menggunakan epoch juga gitu. Dari sini untuk trainnya ya, berikut adalah parameternya. Setelah itu saya train, mendapatkan hasil seperti ini. Saya memang tidak mencapai angka 90 karena saya tidak menemukan cara untuk mendapatkan sampai 90, tapi untuk hasil yang terbaik ada pada epoch kelima, di mana hasilnya 0,83. Tetapi untuk validation loss-nya paling rendah tuh untuk di hasil kedua hanya 0,43 juga. Jadi sekian untuk nomor 1, kita akan pindah ke nomor 2. Untuk nomor 2 eh, materinya adalah automatic speech recognition. Jadi adalah algoritma Whisper ini dari OpenAI, di mana disuruh jelasin dulu untuk penjelasan pertama ya. Jadi Whisper adalah model pengenalan ASR yang dikembangkan oleh AI itu seperti biasa, yang dimana itu satu grup dengan ChatGPT. Ya, setelah itu untuk testing ya Whisper nanti nerima audio sesuai prosedurnya. Jadi nanti dia akan normalisasi, framing, dan transformasi Fourier. Uh, jadi model menggunakan encoder untuk mengolah spektrogram dan lain-lain. Untuk di translationnya nanti Whisper memiliki tingkat kesalahan WR, tingkat kesalahan karakter, dan skor do. Nah, ini untuk algoritma Whisper CTC loss ini diperkenalkan. Jadi kita perlu jelasin peran CTC loss-nya.
Jadi si silos ini ditambahkan ke div page untuk menangani masalah ketidaksesuaian gitu. Jadi kita akan lanjut ke untuk codingannya untuk nomor 2. Jadi ini kita sesuai GitHub ini demonstrasikan penggunaan ini untuk bahasa Indonesia dengan Floors ini, dengan dataset Floors ini. Jadi kan ini pertama-tama kita install dulu Whisper-nya. Jadi saya perlu pip install GitHub dulu. Saya import beberapa library-library yang penting, ada TensorFlow.io, ada OS dan lain-lain, dapat dilihat di sini. Terus nanti di sini, nah ini untuk dataset Floor-nya ada beberapa, ada banyak bahasa gitu. Tapi yang saya ambil dari GitHub itu tadinya bahasa Korea. Ini bukan ID.id, bukan ID apa underscore ID. Jadi di sini yang saya ubah tuh cuma value-nya. Setelah itu nanti dia ada perlu print dulu. Jadi please select a language itu kalau belum ada, tapi kan udah ada ini. Tadi kita udah pick ID.id, ID underscore ID dapat dilihat di sini. ID itu sama dengan Indonesia. Soalnya disuruh pakai bahasa Indonesia. Nah ini perlu download dulu, terus habis itu nih ada class floors-nya yang perlu kita lakukan. Di mana dataset floors ini kita melakukan subsample 10 aja gitu, biar cepat untuk melakukan ini. Runningnya sekitar 1 menit kemarin. Dan kita perlu ada running inference juga untuk dataset di medium Whisper model ya. Ya dan berikut adalah hasilnya untuk seperti ini. Jadi kayak kayak ini pakai bahasa Inggris, terus nanti ditranskrip di translate seperti itu. Nah ini juga ada word level timestamp using attention ini, dan sama ini juga mirip-mirip dengan yang atas. Ya dan yang sekian untuk nomor 2. Kita akan lanjut ke nomor 3. Jadi untuk nomor 3 ini text speech to text. Jadi kita diberikan oleh suatu pepatah atau suatu kalimat gitu yang nanti dapat diubah gitu. Jadi untuk nomor 1 fast speech 2 ini apa sih? Fast speech 2 ini ya kayak model text to speech itu, dimana berbasis untuk menghasilkan ucapan yang sangat baik. Jadi nanti kita ada diberikan satu teks, nanti akan diubah ke speech gitu, dimana video player nanti bisa saya mainkan di bawah. Jadi fast speech ini diuji dengan ya MOS dan lain-lain. Nah, sebentar, kita akan lanjut ke nomor 3B. Jadi ini kita harus install dulu pip install pip ini dan TTS text to speech ini. Jadi kita ambil dari GitHub ini, di github.com copy slash dash i TTS. Ini kita perlu ada list model dulu. Nah ini yang teksnya nih yang perlu kita ganti nih untuk ini. Karena di sini teksnya tuh diminta untuk seperti soal ini. Jadi isi itu adalah teks to speech or TTS maternal dan lain-lain. Dan yang hasilnya nanti akan di-import di output box ini. Coba kita mainkan. Text-to-speech or TTS plays an important role in helping the economic sector to remind customers personally in an organized and effective manner. Seperti video bisa dimainkan. Setelah itu bagian-bagian bawahnya hanya untuk menyimpan doang gitu. Dan ini untuk nomor 3C nih yang github.com Wikipedia ini Indonesia TTS. Kali ini pakai bahasa Indonesia. Yang tadi pakai bahasa Inggris. Jadi kita harus mengubah gitu TTS-nya. Jadi ini from G2P underscore ID kita import G2P, terus nanti G2P kita masukin jadi function G2P sendiri. Dan ini saya masukin teksnya. Setelah kita masukin teksnya, kita akan pindah ke sini. Jadi teksnya nanti kita masukin ke gini lagi dan hasilnya di output 1. Nah ini kenapa ada yang tanda seru widget, tanda seru widget, tanda seru widget. Ini sebelumnya library belum ke download gitu loh. Jadi kita harus download dulu library-nya. Jadi kita harus download kayak GitHub dari GitHub gitu. Nah setelah itu hasilnya akan muncul di sini. Adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengubah ucapan menjadi teks tertulis. Teknologi ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetik secara lebih cepat dan efisien dengan suara. Nah itu untuk suaranya yang sudah bisa di play. Kita akan pindah nomor 4 untuk soal terakhir, ada speaker recognition. Jadi speaker recognition di sini itu gunanya biasanya tuh buat kayak
ya untuk mengetahui suara gitulah di sini. Dan di sini untuk part nomor 4A ini dijelaskan dulu algoritmanya. Jadi deep speaker ini ya kayak verifikasi pembicara berbasis deep learning yang menghasilkan embryonic speaker yang merupakan representasi unik dari identitas pembicara gitu. Jadi ini pada training data. Jadi pada training ini, pada 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 training ini, jadi data audio diubah menjadi spektrogram. Kemudian jaringannya nanti CNN itu proses data sesuai karakteristik dan fungsi kehilangannya itu seperti kehilangan triplet atau softmax. Lossnya nanti itu akan digunakan untuk nanti modelnya gitu. Jadi ini untuk dalam speaker loss ini untuk soal MB dan speaker loss sama digunakan triplet loss. Jelaskan cara rinci gitu. Jadi tujuan pendekatan pembelajaran ini itu seperti triplet loss ini adalah untuk menghasilkan diskriminatif di mana hubungan antara similar dan dissimilar menjadi perhatian utama. Jadi modelnya nanti akan ditrain untuk memproyeksikan data ke ruang embedding yang dimana cukup untuk membedakan identitas pembicara gitu. Jadi datasetnya kita ambil dari GitHub ini, di mana demonstrasikan algoritma deep speaker ini yang menggunakan model REST ini dan ini untuk ini. Jadi di sini tuh untuk ini sebenarnya membutuhkan TensorFlow 2,3 dan Python 3,88. Tetapi di sini saya bisa run di Python di Google Colab punya notebook. Jadi pertama tetap git clone dulu dari link tersebut, terus nanti ini ada content deep speaker, nanti kan datanya di download, terus nanti ya ini requirement-nya ada banyak kemarin ada kayak Librosa, terus kemarin juga ada kayak TensorFlow dan lain-lain. Nah setelah itu nih ada widget untuk Google Drive ini, yang dimana file-nya itu CNN Triplet Training Checkpoint. Dan di sini modulnya sudah bisa dipakai. Ini saya juga print untuk beberapa library-library yang akan digunakan. Jadi library yang digunakan ada Random, ada NumPy, ada SNP, dan TensorFlow. Jadi di sini tuh ada deep speaker .io, .batcher, .constant. Ini nanti dapat lihat dari file, cuman ini sudah tidak run. Nah ini untuk MP random seed-nya tuh ya NP random seed doang gitu. Ya 1, 2, 3. Nanti dia random seed gitu dimana nanti angka akan beda. Nah jadi ini kita juga harus load checkpoint. Terus ini ada sampel input juga buat WAV-nya. Jadi ini diambil dari konten ini. Jadi WAV suaranya, audionya nanti akan diambil dari GitHub ini yang filenya sudah saya ekspor ke Google Colab dan import kembali. Terus nanti disuruh predik dan untuk speaker yang sama tuh hasilnya mendapatkan 0,68 65102 dan dimana untuk different speaker itu mendapatkan 0,04 40333 33 sekian. Dan sekian untuk presentasi saya untuk materi UAS kali ini. Terima kasih telah menonton.